Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah pagi hari ini kita mulai, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kaanaa membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian."
Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti dan menentu, bahkan tidak kami pahami, baik di masa sekarang maupun di masa menjelang. Kami mau tetap bersama-sama bersekutu beribadah di dalam Engkau. Sebab kami yakin dan percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kami, Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memegang tangan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan hadir di sini, di tengah-tengah kami, di hati kami, dan berikan kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya, oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia
ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. God is risen. Come on, come and raise Him. God is risen. Come and worship. Amen. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Sing it again. God is risen. Come and raise Him. Come on, let's come and praise the Lord. God is risen. Come and worship. Amen. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Yang mengharapkan Allah bangkit di tempat ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Come on, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Semua gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, semuanya siap. One, two, one, two, three.
worship you, Lord God. Oh, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Yes, He is. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. Let's worship God. Let's worship God. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup.
La 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 la. Mengejarmu Tuhan, memandang wajahmu, menyembahmu selalu. I will follow you, I will follow you. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru ini. Kita masih diberi Tuhan kesempatan, diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Bahkan kita masih diberi waktu Tuhan untuk bersekutu bersama dengan umat Tuhan yang lain pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan waktu untuk bersyukur, waktu untuk berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah perbuat pada kami, keluarga kami. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan telah membuatnya berhasil. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu. Berkati setiap telinga mendengar, supaya kami benar-benar diberkati Tuhan. Dan ketika kami mengakhiri ibadah nanti, bahwa berkat Tuhan luar biasa tercurah atas kami, dan pemulihan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, ambil alih waktu sepenuhnya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berkarya, dan Roh Kudus sendiri yang memberi kami kesempatan untuk kami dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Sebuah pengakuan dari mulut, bukan hanya cuman pujian, tetapi keluar dari dasar hati yang tulus. Maka Tuhan akan mendengarkan itu. Yeremia 31 ayat 3. Di sana berbunyi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia adalah suatu janji Tuhan tentang pemulihan. Dan saat ini saya katakan bahwa itu merupakan janji pemulihan yang Tuhan berikan kepadamu dan saya. Apa yang Tuhan sudah pernah janjikan kepadamu, apakah sudah digenapi atau belum, semuanya bergantung dari diri kita masing-masing. Firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh kebebalan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babel. Bagaimana kehidupan bangsa Israel sehingga membuat Tuhan Allah Israel membenci mereka, sehingga mereka harus dibuang untuk apa? Pemulihan segala sesuatu. Mereka harus diproses, menjalankan proses itu dengan penuh pengorbanan. Setiap persoalan pasti ada yang melatar belakangi. 29 ayat 30.
Yeremia 29 ayat 20. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Firman Tuhan ini datang buat orang-orang yang dibuang Tuhan dari Yerusalem ke Babel. Mereka harus mengalami penderitaan. Mereka harus mengalami penganiayaan. Mereka harus mengalami kesedihan. Berbagai macam persoalan. Pertamanya itu. Yang kedua, karena umat Israel itu bebal. Bebalnya karena apa? Umat Israel bebal ya tadi itu, melakukan kejahatan. Hamba Tuhannya. Dikatakan dalam ayat 23, para imam mengucapkan demi nama Tuhan perkataan dusta. Para imam yang tidak diberikan kata-kata hikmat dari Tuhan, tapi mengatakan atas nama Tuhan. Parah. Tetapi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya diberikan firman Tuhan ini untuk apa? Supaya belajar memahami apa yang dimau Tuhan. Ketika kita harus disuruh Tuhan berdiam, diam dirilah dulu. Jangan sok ngomel. Tuhan, aku ki wis melu kowe pirang puluh tahun, tapi kok ya saya menderita saja. Ya bersyukur masih bisa merasakan penderitaan. Coba kalau gak bisa merasakan penderitaan, berarti ning di uripe. Ya sudah gak di bumi ini. Seperti kata Tuhan Yesus kepada penjahat yang di sebelah. Bagaimana dia mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu sudah gak menderita lagi. Tetapi kalau engkau masih menderita, berarti masih ada yang harus engkau jalani di muka bumi ini. Ya tahu? Banyak hal yang dilakukan Tuhan buat umatnya. Sedikit hal yang Tuhan berikan untuk membuat mereka jatuh. Tuhan menguji untuk naik kelas. Iblis mencoba untuk menjatuhkan kamu. Beda. Linknya beda sebetulnya. Tetapi di sini janji pemulihan Tuhan itu ditujukan kepada umat Israel. Yang mana berarti saya katakan bahwa janji pemulihan Tuhan itu buat engkau dan saya juga. Mari kita belajar dari firman Tuhan, Lukas 15. Ya, Lukas 15 banyak yang sudah tahu toh. 15 ayat 11 sampai 15 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dapat Bapak Ibu bayangkan? Ya kan? Seseorang yang memiliki harta berlebih banyak, kemudian habis dan harus menjalankan hidup yang seperti itu. Sebuah kesalahan diakibatkan dari sebuah tindakan. Memutuskan sesuatu yang salah itu berakibat buruk.
bagi anak bungsu ini. Demikian juga bangsa Israel yang dibuang jauh dari hadapan Tuhan ke Babel. Itu karena apa? Karena kesalahan bangsa Israel. Mereka tadi mengatakan bahwa tidak disuruh Tuhan, tapi mengaku disuruh Tuhan. Umatnya pada ngeyel, bandel, tidak mau menuruti apa yang diperintahkan Tuhan pada zaman itu. Nah sekarang, apa yang dikatakan firman Tuhan selalu baru. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, mari kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita belajar dari pujian, kita belajar dari kehidupan kita setiap hari, kita berjemaat, kita jauh dari Tuhan atau enggak. Pak, sekarang kan zamannya COVID, ibadah sudah enggak pernah. Saya ngomong ratau ibadah sopo. Setiap minggu kita masih melakukan ibadah dengan cara live, dengan cara daring, dengan cara online. Nah, seperti itu. Tetapi engkau mengatakan, kok tidak pernah ibadah? 1-2 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Hari ini, Bapak Ibu berkumpul, istri, suami, anak, sama yang berkhotbah, itu udah berapa? 4. Berarti Tuhan hadir di sana. Lakukan itu. Berarti engkau tidak mengecewakan Tuhan. Engkau mau belajar untuk mendengarkan Tuhan. Apa pendetanya wis bener? Ya, pendeta itu kan ya manusia. Firman Tuhan tetap harus disampaikan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia harus berdoa terlebih dahulu, meminta pengampunan dari Tuhan, pemberesan masalah-masalah dia terlebih dahulu, baru menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan Israel oleh Tuhan sangat jelas diberitakan oleh Yeremia. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Yeremia. Dan di sini juga sama, ketika si bungsu ini datang kepada bapaknya, apa yang dikatakan kepada bapaknya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama dengan ketika tadi Yeremia, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, betapa bahagia ketika kita menyanyikan pujian itu. Kalau saya merasakan dulu ketika masih sekolah minggu, ya saya seneng lagu-lagu sekolah minggu itu. Bahkan ketika sudah remaja, sudah tua pun, ada lagu-lagu pujian orang Jawa. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Punya masalah enggak Pak Kli? Punya. Punya kesalahan enggak? Punya. Cuman tinggal diri kita sendiri berani enggak menengadah kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini kesalahanku Bapa, ampuni aku.
tahirkan aku, layakkan aku, hingga aku bisa menjadi berkat buat umatmu, bagi keluargaku. Ketika kita memiliki masalah, sebelahmu, depanmu belum tentu tahu masalahmu. Tetapi Tuhan paham, Tuhan ngerti. Dari jauh bapaknya melihat anaknya datang, dia menyongsong anaknya. Bukan dikasih apa? Dirangkul Bapak Ibu, dirangkul anaknya itu, diciumnya anak itu. Jadi rasakan ketika aku datang kepada Tuhan, janji pemulihan Tuhan itu selalu ada, dan engkau tinggal menikmatinya. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan yang berseru setiap hari, Tuhan, Tuhan, aku melayani engkau dengan ini. Itu diterima Tuhan. Enggak. Tetapi adalah orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak-Nya. Itu yang dikenang Tuhan, itu yang disambut Tuhan. Datang dengan penyesalan. Si bungsu datang dengan penyesalan. Datang dengan kerinduan. Untuk apa? Udahlah, aku tak balik kepada Bapak, tak menghamba kepada Bapak wis. Itu yang diinginkan Tuhan, supaya apa? Engkau dipulihkan Tuhan. Bangsa Israel sama seperti itu melalui Yeremia. Melalui Yeremia, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Jangan diulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah memperkatakan perkataan Allah yang bukan berasal dari Allah. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Bohong, dusta. Jangan pernah mencuri sedikit pun yang menjadi haknya Tuhan. Anak bungsu ini pergi, dia meminta haknya. Bukan haknya bapaknya, bukan haknya kakaknya, tapi haknya dia sendiri. Diminta, ya bapaknya kasih, bapak yang baik kok. Makanya ketika engkau memiliki bapak yang baik, minta mesti dikasih. Tinggal si bungsu tadi pergi untuk menghabiskan apa? Memenuhi keinginannya. Kalau masing-masing datang kepada Tuhan untuk menghabiskan segala sesuatunya untuk keinginan, Tuhan marah. Tuhan tidak suka. Dihabiskan, akhirnya habis total. Tidak ada yang tersisa. Makan ampas babi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang mau Tuhan pulihkan dalam hidupmu hari ini? Ada sesuatu apa yang mau disingkirkan Tuhan dalam hidupmu hari ini? Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, berarti mereka harus dibersihkan dari segala karakter yang jahat. Anak bungsu ini pergi, dia harus dibersihkan dari segala karakter yang jahat. Keinginan dagingnya dibersihkan. Ketika dia pulang kepada bapaknya, apa yang dia perbuat? Satu, dia harus bangkit. Mengingat apa? Satu, Tuhan atau bapaknya baik. Memperlakukan orang-orangnya aja baik, apalagi anaknya. Itu yang pertama, bangkit. Kemudian pergi kepada bapaknya. Ada kata yang terucap,
Ya toh? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ada pengakuan yang diucapkan kepada Bapaknya. Pertama bangkit, kedua pergi, ketiga mengaku dosa kepada Tuhan. Terlebih dahulu kepada Bapa di surga, baru kepada sesama. Sama ketika bangsa Israel pergi dari hadapan Tuhan, jauh dibuang dari hadapan Tuhan. Yang mewakili ada Yeremia. Ternyata Bapa itu masih baik. Bapa itu tetap baik. Allah Bapa kita di surga tetap baik kepadamu dan saya. Pengalaman hidup saya sampai hari ini, ketika Tuhan memperhadapkan kepada saya, bagian mana yang menjadi bagianku, itu yang ku ambil. Bagian mana yang bukan milikku, maka tidak akan ku sentuh. Maka amanlah jalanku sampai hari ini. Saya belajar berusaha menerapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena firman Tuhan yang lain mengatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Jadi ketika saya belajar untuk jujur dengan keuangan yang saya miliki, saya belajar jujur untuk mendapatkan apa yang menjadi hak saya, dan bukan menjadi hak saya nggak mau ambil. Itu untuk apa? Ya biarlah saya tetap mendapat yang terbaik dari Tuhan. Bersyukur buat Tuhan, saya sampai hari ini 9 atau 8-9 bulan ada di Temanggung untuk mengabdi di Polres Temanggung, dan saya masih menjadi bagian dari keluarga besar UCC Semarang. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya belajar datang kepada Tuhan untuk apa? Ini aku Tuhan, pulihkan aku. Banyak kesalahan yang kulakukan dulu, banyak kesalahan yang kulakukan kemarin, bahkan mungkin hari ini. Mari Tuhan kuduskan aku, tahirkan aku, layakkan aku menjadi berkat bagi umat-Mu. Itu doa saya. Ketika banyak hal yang harus saya hadapi, ketika ada keputusan yang harus saya ambil, menyangkut tugas, menyangkut dinas, ya saya putuskan. Kalau istri saya berikan waktu, kadang saya meminta saran. Namanya saran. Saran itu kan gak harus dijadikan bahan untuk diputuskan. Keputusan ada sama saya putuskan ini. Ya wis. Istri saya paling ya udah, kalau menurutmu baik, ya udah. Jadi bersyukur kepada Tuhan, apapun yang menjadi bagianmu, lakukan itu untuk Tuhan. Pasti Tuhan membuatnya berhasil. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untukmu. Dibuang kemanapun engkau jauh, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap akan mendekap engkau, merangkul engkau ketika engkau memiliki 3 hal tadi. Bangkit, pergi, dan mengakulah di hadapan Bapakmu yang di surga bahwa engkau berdosa. Engkau akan dipulihkan Tuhan. Hasil dari pengakuan, hasil dari menanggalkan setiap kesalahan, apa kita diberikan oleh Bapak kita di surga? Cincin, jubah. Cincin menandakan bahwa engkau diterima, jubah untuk membuat engkau dekat dengan Bapa. Ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepadamu, cuman engkau harus banyak bersyukur. Engkau dirangkul, engkau dipeluk Bapa. Mari hari ini menyatakan isi hatimu buat Tuhan bahwa engkau mau dipulihkan Tuhan. Engkau mau bertindak, mau bangkit, pergi dan mengaku dosamu, maka engkau akan mendapatkan cincin perkenanan dari Tuhan, dan engkau akan diakui sebagai anak Allah, dan engkau akan mendapat jubah kemuliaan. Untuk apa? Menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Saya bersyukur buat hari ini saya sudah bisa berbagi
berkat melalui kesaksian hidup saya. Saya menjadi Wakapolres semuanya karena dukungan Bapak Ibu dalam berdoa ketika saya ada di Semarang di UCC. Bersyukur buat Tuhan karena sampai hari ini kami sekeluarga masih menjadi bagian dari UCC Semarang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap firman-Nya, diberkati, biarlah tumbuh dalam hati kita masing-masing, dan biarlah Tuhan memulihkan hidupmu dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga ketika kami harus bangkit, harus pergi kepadamu, harus mengaku dosa kami dan kepada sesama, biarlah kami dipulihkan Tuhan. Kami boleh mendapati diri kami layak disebut anak Allah, dan kami masing-masing layak mendapat berkat-berkat Tuhan. Dan jubah itu Kau berikan buat kami, sehingga kami menikmati berkat surgawi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami undur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.